Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'du, teman-teman kecamania dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, khususnya Kacermania, salam hitam putih, salam dada hitam dari saya. Kita ketemu lagi bersama saya Bang Kinara, kali ini di channel Kinara Kacer Banyuwangi. Kemarin sempat libur teman-teman ya, sempat libur. Memang sekarang ini di YouTube tak buat 2 hari sekali, karena apa ya, pekerjaan mulai padat, plus sambil konten hiburan, konten-konten santai, guyon-guyon, dagel-dagel di Facebook ya. Facebook itu kan videonya pendek-pendek bro ya, jadi konsep dailynya itu gak perlu mikir, apalagi saya itu orangnya gak suka setting-settingan, semuanya sukanya yang ngalir-ngalir apa adanya. Jadi di YouTube itu 2 hari sekali, 2 hari sekali, tapi konsisten. Dan insya Allah kemarin memang kebetulan hari Minggu satu suro itu memang aku pas repot dari pagi repot ya, repot dari pagi kerja sampai sore, pulang ke sorean, akhirnya sore ngumbar kacer. Dan daily saya semuanya juga ada di Facebook ya, semuanya total dailynya ada di sana, nggak ada dusta antara kau dan aku, semua penyampaianku ngalir apa adanya ya. Untuk video kali ini saya mau coba jabarkan kaitannya dengan kacer jinak teman-teman ya, yang kapan hari sempat saya sampaikan di live Facebook, cuman Facebook masih belum bisa live lagi ya, nanti nunggu akun usia 60 hari baru kita bisa live lagi ya. Intinya begini, saya pernah sampaikan bahwasanya kacer jinak, tipikal jinak yang tidak saya jor dan yang saya jor, maksudnya jor extra fooding. Dan perlu digarisbawahi teman-teman ya, ini tuh terutama untuk kacer-kacer yang feeling-feeling. Like kacer gak feeling-feeling ya nggak usah dibuat pusing-pusing lah bro ya, karena semua kembali lagi ya, burung bagus, istimewa, itu semua memang bakat tanda dari lahirnya dia ya, memang bakat karakter faktornya burung, mentalnya burung itu sudah bawaan dari lahirnya manuk iki mau ya, wis garis takdire ngono lho ya, ibaratnya begitu. Tidak semua burung bisa dipoles, tidak semua burung bisa dicetak. Kembali lagi, burung bagus itu 80% memang bakat karakter mental faktornya sudah bawaan lahir ya, dan 20% sisanya rawatan ya. Kalau burung feeling tipikal jinak, ketika dia itu dari jenis kotoran ya, bukan kotoran yang bentuknya atau gini, enggak bro, ini saya ngambil simpelnya aja, tak ambil langsung dari speknya dan jenis kotoran nih. Jenis kotoran ini penempatannya gitu loh, tak tunjukin ke sampean, karena kebetulan saya punya kacer jinak. Sebenarnya ini dulu semi bro ya, kacer ini dulu itu semi, cuman masuknya di sini semakin ke sini kan masuknya semi, semakin kesini sering tak ajak ngonten, nampil di kamera, sering chemistry, lama-lama jadinya jinak ngono lho bro ya. Dan kebetulan saya ada yang kapan hari di video Facebook itu tak umbar itu loh ya, yang videonya di dalam umbaran yang saya coba track ya, kan ada di Facebook. Saya bisa cus ikuti juga di Facebook supaya tidak ketinggalan informasi yang bicara apa adanya tentang Kinara Banyuwangi. Oke, kacernya gitu rek, ini kacernya itu ya, tak turunkan, tak shoot habis ini ya, biar sampean paham maksud saya. Kacer tipikal jinak yang tidak saya jor EF dan yang saya jor EF itu seperti apa, itu dalam kapasitas saya ya. Sebentar, saya turunkan dulu ya burungnya ini loh teman-teman ya. Bentar, ini burungnya kelihatan ya di kamera ya, nanti tak shoot kok rek ya, biar gak ada dusta antara kau dan aku. Iki manuke ya, ini burung dokor ya, sekali lagi teman-teman ya, ini burung dokor yang baru beres mabungnya semuanya. Dan burung ini tipikal burung kalau masuk ke saya ya, kalau versi saya ini sudah masuk jinak, walaupun mungkin di luar sana orang berkata semi jinak, banyak jinaknya, atau mungkin bahasanya begitu. Kalau saya sudah masuk jinak. Kenapa? Karena saya ini tipikal orang yang tidak suka burung jinak, ngono lho bro. Jadi kalau ada burung yang anteng dikit, wes versiku jinak wes bro, ngono lho ya. Karena saya rasa kapasitas penilaian orang itu kan berbeda-beda, karena otak, pola pikir, sistem gaya pikir orang itu kan berbeda-beda, nggak bisa sama ya. Makanya tak jabarkan dulu, jinak versiku itu seperti itu. Dan kotorannya teman-teman, maksudnya sampean biar paham ya,
Saya coba ngesut kotorane dulu ya, biar sampean itu tidak gagal paham dengan penyampaian saya ya. Tak ambil kameranya dulu. Kita lanjut di sini ya teman-teman ya, karena tadi masih ada nasar ya. Jadi begini teman-teman, intinya kalau saya pribadi misalkan ya, karena saya itu dominan rawatan burung, nggak pernah neko-neko ya, dominan rawatanku kan ya mau rawatan sehat. Cuman kalau misalkan kita mau pakai jor-joran, main jor-joran extra fooding, dan kebetulan tipikal burungnya jinak, saya langsung lihat saja dari ketika dia nelek bro. Maksudnya gini, burung itu tipikal jinak itu kan yo macam-macam loh bro, kan yo luas banget. Tipikal jinak itu nggak hanya itu aja ya, wah luas banget. Saya ngelihatnya gini, karena saya itu dominan main full krodong, main krodong aja. Burung ngablaknya itu cuma pagi sama sore. Pagi sampai sore burung itu full bener-bener di dalam krodong. Nah, saya sore hari tak lihat kotorannya, bro. Kalau misalkan tipikal kotorannya manu iki, misalkan ya, Rek ya. Tipikal kotorannya tuh ngumpul jadi satu di sini, tidak yang berserakan kayak ini. Kalau ini memang kemarin habis dibersihkan dan habis mandi juga ya, jadi kotorannya masih segini. Cuman biasanya kalau memang kotoran itu ngumpul jadi satu, itu cuma di sebelah sini aja bro, ngumpul di sini aja. Itu secara logika pemahaman saya itu mikirnya begini, berarti burung ini selama di full krodong dia nggak seberapa aktif gerak, jadi dia itu lebih kepada di tangkringan sebelah sini aja, nggak pindah-pindah. Nah, kalau sampai ada burung yang seperti itu terus kita jor, logikaku itu sementara mengartikan begini teman-teman. Kenapa dikatakan pemikiran sementara? Karena masih belum ada hasilnya. Kalau sudah ada hasilnya, ya wes, gak usah mikir sementara bro. Misalkan contoh, maksudnya gimana sih pemikiran sementara? Misalkan bro, misalkan ini ya, burung ini jinak, tipikal kotorannya juga ngumpul jadi satu di sini. Tidak saya jor extra fooding. Sementara waktu, ya otomatis pemikiran saya memprediksi burung ini tidak saya jor dulu, karena saya takut resikonya nanti, takutnya obesitas, takutnya nanti ngelemak, takutnya nanti ini dan itulah ya. Itu mungkin sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kan kita lihat hasilnya. Makanya saya katakan itu sementara. Kenapa? Karena belum ada hasilnya. Kalau sudah ada hasilnya beda lagi teman-teman. Misalkan ya, misalkan, loh kok jaluk atus man Rek. Saya mandikan dulu teman-teman ya, saya mandikan dulu. Ini burungnya minta mandi ya, bentar ya. Kalau berisik suaranya cendet ya sepurone Rek, kayak ingin mana Rek ya. Nggak ada tempat lagi. Di sebelah sana juga ada burung, sebelah sana juga ada burung ya. Karena di rumah saya memang banyak burung ya. Asli banyak burung, asli punya burung dan asli ngerawat burung. Jadi bikin video ya agak susah, kecuali saya punya studio. Kalau punya studio yang bisa meredam semuanya ya nantilah. Lah akhir rezeki yang gawe studio dewi ya. Jadi gini teman-teman ya, saya itu kalau mau ngejar EF itu alternatif pola pikir saya itu ke arah kotoran dulu. Tapi ini nggak ngunci bro, ya nggak ngunci. Jadi ini tuh hanya sebatas upaya, sebatas prediksi. Yang namanya upaya, prediksi itu kan juga hasilnya belum pasti, hasilnya belum tentu bisa benar, bisa tidak. Makanya saya nggak pernah ngunci. Cuman level dasar saya ngejor extra fooding untuk tipikal burung jinak itu ya memang saya lihat dari jenis kotoran ini mau Rek. Maksudnya itu ngumpul tidaknya. Kalau ngumpul itu saya jarang sekali sampai ke arah jor extra fooding. Roto-roto yang pertama itu mungkin sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu taati masalah extra fooding takar-takarin tadi. Kalau bicara extra foodingnya loh ya, kalau bicara extra foodingnya. Karena dalam benak saya tentu antisipasi. Yang namanya antisipasi itu juga belum tentu terjadi bro, tapi kan antisipasi. Katakanlah semacam jaga-jaga daripada terjadi yang tidak-tidak, ya lebih baik kita antisipasi dulu. Tapi ini nanti tidak serta-merta berlarut-larut saya ngunci, tidak saya jor, tidak bro. Kalau speknya cuma gitu-gitu aja otomatis nantinya coba-coba bro tak jor gimana. Begitu pula sebaliknya untuk burung yang katakanlah kotorannya dia itu tidak ngumpul jadi satu, terus sudah tak jor tapi cuma gitu-gitu aja, yang mungkin saya takar. Karena kembali lagi bro, ngerawat burung itu luas, tidak serta-merta cuma itu aja kuncinya. Kalau merawat burung tuh teorinya cuma itu dan dikunci hanya itu. Pemikiran kita selalu kita mengunci fanatik. Loh ya harusnya ngerawat burung simpel bro, kecil harusnya. Cetak jadi juara simpel, nggak butuh
berbulan-bulan, nggak butuh bertahun-tahun. Tapi fakta realitanya bagaimana? Cuma burung yang beli dengan nota jelas saja yang bisa dicetak enak gitu loh. Kalau untuk burung yang nota nggak jelas, misalkan contoh kayak punya aku Siti Jenar misalkan, kok 3 bulan sudah enak, ya itu rezeki aja bro. Saya mengulangi lagi belum tentu bisa. Prabu 1 tahun 6 bulan, ayo setahun setengah loh rek, bayang no, suwi bro. Terus kaitannya dengan jar extra fooding. Jar extra fooding itu seperti apa? Dulu pernah saya bahas. Sampean bisa ketik saja di kolom pencarian YouTube jar EF versi Kinara. Cuma ini tak tambahi menengok cocok no omonganku karo video lawas. Orang kalau omonganku dusta ditambah-tambahi omongannya silih gence, itu setiap harinya pasti berubah-ubah omongannya. Kalau saya mode jar extra fooding itu begini teman-teman. Misalkan makan duduk, takarannya makan duduk, maksudnya gini, makan duduk itu yo bukan berarti burungnya makan lungguh ya ora bro. Maksudnya itu gini, misal tak kasih gambaran ya, contoh burung ini tak kasih extra fooding 10, tak kasih extra fooding 10, yang dimana ketika dia makan duduk itu sekali makan habis ini loh bro. Maksudnya itu misalkan sama dia itu dimakan sekalian itu juga, misalkan 7, ternyata kita kasih 10, sisa 3. Yang 3 ini dimakan agak nanti, agak 5 menit kemudian atau mungkin agak 10 menit kemudian, intinya tapi dihabiskan 10 ini. Cuman patokan saya makan duduknya, misalkan makan sekali teblep, dimakan kok dia mentoknya 7 dan sisa 3, saya anggap ini 7 ini saya kalikan 2 berarti 14, tak kasih 14. Itu takaran jar EF dalam kapasitas pemahaman saya ya. Ingat, ini versi saya dalam kapasitas burung-burung saya, bukan ngeklaim burung orang di luar sana ya. Berbicara itu ada seninya, cuman cara saya ya seperti itu. Mode jar EF, dikatakan jar EF itu seperti itu. Makan duduknya dia itu kuat seberapa, dari makan duduk inilah saya kalikan 2. Oh no bro, kalau saya begitu, dan itu pagi sore bro. Hanya saja begini teman-teman ya, yang sering saya lakukan jor-joran itu memang jujur aja itu yang jarang mikir itu burung semi teman-teman, burung semi. Tapi kalau burung jinak itu ya apa ya, kadang-kadang antisipasi itu tadi. Cuman apakah semua burung jinak itu saya itu selalu dengan penyelesaian jar EF? Ya enggak juga. Prabu itu cuma takaran jangkrik pagi 3 sore 3 bro ya. Kalau dikasih banyak-banyak, Prabu itu jatuhnya ke nyiblek bagong ngunci, nyiblek bagong ngunci, itu Prabu. Kalau Siti Jenar memang jor-joran ya, dia tipikal burung semi, giras-giras, gelabakan, tapi nggak masalah. Yang penting kan burungnya di lapangan itu mau gelem main, urusan di rumah dia giras gelabakan ya babal lomo, nggak masalah. Jujur aja saya memang seneng burung yang giras-giras, burung yang semi-semi daripada burung yang jinak-jinak. Itu kalau saya begitu teman-teman. Tapi tidak serta-merta semua burung jinak nggak bisa di jar EF ya enggak bro, karena saya juga pernah punya burung jinak enaknya ya tak jar EF ya, macam-macam lah bro. Burung itu luas, kita nggak bisa mengunci bro. Cuman penyampaian saya ini berusaha berbicara fleksibel ini supaya apa? Supaya nggak ada klaim. Dan saya rasa memang burung itu tipikalnya banyak, dan yang lebih memahami, lebih mengetahui tipikal karakter burung ya perawat itu sendiri. Kalau misalkan ada YouTuber atau mentor seseorang yang ngeklaim ini ngeklaim itu kan ya koplak bro, karena dia seolah-olah menyamaratakan semua kondisi burung, kan lucu bro. Ya beda burung beda semuanya bro, beda keadaan beda semuanya. Makanya di sini bentuknya pemahaman ya. Jadi seperti itu teman-teman, kaitannya dengan kacer tipikal jinak. Alasannya ada yang tak jor dan yang tidak saya jor itu kenapa, dan mode jor itu seperti apa tadi sudah saya jabarkan semuanya ya. Cara saya ya seperti itu, pandangan saya seperti itu, prakteknya saya juga seperti itu ya. Semoga dari apa yang saya sampaikan ini bisa menggugah logikamu, bisa menambah wawasan, mengedukasi, dan yang paling penting semoga menjadikan kita semua menjadi manusia yang tidak melampaui batas dalam hal merawat burung. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.